Kemarin Intan bercerita tentang runtuhnya dinasti Song. Karena teman-teman sudah pada tahu nih runtuhnya dinasti Song itu kayak gimana. Hari ini Intan mau membahas berdirinya dinasti Song itu kayak gimana. Siapa sih tokoh di balik berdirinya dinasti Song? Dia adalah Cao Guangyin. Daja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan, dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis message-nya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video, dan semua message yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start. Sebelum masuk ke kisahnya Cao Guangyin, supaya teman-teman lebih ngeh, tak kasih tahu dulu latar belakang pemerintahan pada saat itu. Berawal dari pemerintahan dinasti Tang yang sudah 300 tahun berdiri, runtuh karena jenderalnya sendiri, yaitu Jenderal Zhu Wen. Akhirnya Jenderal Zhu Wen itu mendirikan dinasti yang dinamai dinasti Liang. Dinasti Liang cuman berdiri 16 tahun karena digulingkan dinasti Tang akhir. Dinasti Tang akhir pun juga cuman berdiri 14 tahun. Akhirnya dinasti Tang akhir digulingkan oleh dinasti Qin akhir. Dinasti Qin akhir berdiri cuman 8 tahun sebelum akhirnya dia digulingkan oleh dinasti Han akhir. Dinasti Han akhir itu tambah mengenaskan lagi. Dinasti Han akhir cuman bertahan 4 tahun sebelum akhirnya dia digulingkan oleh dinasti Zhou akhir. Dinasti Zhou akhir pun juga begitu, juga bertahan 9 tahun sebelum akhirnya digulingkan oleh dinasti Song. Karena era dinasti yang singkat-singkat 16 tahun lah, 14 tahun, makanya sejarawan itu menamakan ini adalah era 5 dinasti. Jadi bukan kayak sebelum-sebelumnya, era dinasti Han, era dinasti Tang, ini adalah era 5 dinasti. Sekarang kenapa sih kok dinamakan akhir-akhir gitu? Karena sebelumnya itu ada dinasti dengan nama yang sama. Makanya para sejarawan itu ngasih akhir-akhir untuk membedakan dinasti ini dan dinasti sebelumnya. Dinasti yang akhir-akhir ini itu biasanya yang mendirikan itu loyalis dinasti sebelumnya atau ada keturunan dari kaisar dinasti sebelumnya. Nah, ketika dinasti itu runtuh, pasti dong ada pertumpahan darah. Bisa teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman hidup di era 5 dinasti itu, betapa mencekamnya situasi saat itu. Bentar-bentar perang. Bahkan negara juga rawan diserang karena pertahanan itu lemah. Sekarang kembali lagi ke ceritanya Cao Guangyin. Cao Guangyin itu lahir di Luoyang pada tahun 960, yaitu di dinasti Tang akhir. Ayah dari Cao Guangyin namanya adalah Cao Hongyin. Cao Hongyin itu dia adalah komandan militer di masa pemerintahan dinasti Tang akhir. Namanya aja komandan militer, pasti dong dia itu piawai dalam menggunakan senjata dan piawai dalam bela diri. Makanya anaknya Cao Guangyin juga pinter banget dalam berpanah dan seni bela diri. Seperti yang Intan ceritakan di awal, dinasti Tang akhir cuman berdiri selama 14 tahun. Kalau dinasti runtuh, pegawai-pegawainya juga jobless dong. Nggak jelas apa yang dikerjakan Cao Hongyin setelah dinasti Tang ini runtuh. Pokok pendapatannya itu nggak banyak, sehingga membuat Cao Guangyin itu berkelana mencari pekerjaan. Cao Guangyin ini kepengen bekerja di pemerintahan, tapi itu pun susah. Cao Guangyin itu ngelamar ditolaki terus, sampai akhirnya Cao Guangyin itu kehabisan duit dan tinggal di Biara Tao di kota Xiangyang. Kemudian pada saat di Biara Tao itu ada kabar bahwa Kuo Wei itu sedang merekrut pemuda untuk persiapan perang.
Chow Guang Yin mendaftar dan diterima menjadi prajuritnya Guo Wei. Siapa tahu Guo Wei itu? Guo Wei itu salah satu pejabat di dinasti Han Akhir, karena pada saat ini backgroundnya itu sudah dinasti Han Akhir ya, pemerintahannya dinasti Han Akhir. Guo Wei ini salah satu pejabatnya, tapi dia itu kepingin memberontak. Pemberontakan Guo Wei berhasil. Guo Wei berhasil menggulingkan dinasti Han Akhir dan beliau mendirikan dinastinya sendiri, yaitu dinasti Zhou Akhir di tahun 951. Tapi Guo Wei cuman memerintah selama 3 tahun. Akhirnya Guo Wei meninggal. Anak angkatnya Cairong mewarisi tahta Guo Wei. Di bawah pemerintahannya Cairong, karirnya Chow Guang Yin ini naik karena Chow Guang Yin ini menang perang terus sehingga negara itu kuat. Chow Guang Yin itu namanya itu disegani sama pejabat-pejabat. Cairong cuman memimpin selama 4 tahun, akhirnya Cairong meninggal karena sakit. Posisinya digantikan sama anaknya yang masih berusia 6 tahun. Bisa dibayangkan guys, anak 6 tahun jadi kaisar, dia bisa apa? Negara Zhou Akhir, negaranya itu kuat. Kenapa? Karena pejabat militernya kuat. Tapi tentara-tentara militer gimana-gimana juga butuh pemimpin. Pada tahun 960 itu ada kabar bahwa pasukan Han Utara dan suku Khitan melancarkan serangan ke perbatasan Zhou. Kanselir Fan Zhi mengutus Chow Guang Yin untuk mengatasi hal ini. Ya karena disuruh sama atasan, berangkat dong Chow Guang Yin. Setelah berjalan selama 20 km, ada peramal. Peramal itu bilang, aku ngelihat ada 2 matahari saling bertengkar. Ini artinya kaisar itu sudah waktunya ganti. Dan Chow Guang Yin adalah kandidat terkuat untuk jadi kaisar. Rumor itu menyebar. Dan karena pada masa itu orang-orang percaya banget sama hal-hal mistis seperti itu, ditambah lagi pasukan itu sudah nggak puas dengan pemimpinnya. Dimana pada saat kejadian ini istana itu sibuk pesta pora, sementara pasukan itu mempertaruhkan nyawa untuk menangani suku Khitan itu. Menjelang malam ketiga, pasukan itu menghadap ke Chow Guang Yin, minta Chow Guang Yin ini jadi kaisar. Awalnya Chow Guang Yin ini tidak mau, dia itu nolak. Loh aku ini loh sama mantan kaisar itu loh diperlakukan dengan baik. Mosok sih sekarang aku merebut tahta. Ini kan istilahnya air susu dibalas sama air tuba. Tapi prajurit-prajurit itu ngedesek Chow Guang Yin untuk jadi kaisar. Ya gimana lagi tuan, ini tuh demi negara, kita itu butuh pemimpin daripada negara hancur loh. Chow Guang Yin belum menyetujui sampai akhirnya ada perwira. Perwira itu bawa jubah kuning. Jubah kuning itu guys, yang pada saat itu yang boleh make cuman kaisar. Kalau teman-teman nonton drama-drama wuxia, rakyat biasa selain kaisar nggak boleh pakai baju dengan warna kuning. Jubah kuning itu dikasihkan ke Chow Guang Yin. Begitu Chow Guang Yin mengenakan jubah kuning itu, prajurit itu pada bilang wan sui, wan sui, wan sui. Ya itu adalah greeting untuk kaisar. Chow Guang Yin buat wes. Akhirnya dia bilang, oke, kudeta ya kudeta, tapi aku ada syaratnya. Yang pertama, rakyat gak usah diganggu. Yang kedua, penghuni istana harus diperlakukan dengan baik. Mereka setuju, akhirnya terjadilah kudeta. Kudeta itu bukan kudeta yang susah karena orang-orang istana kan ya lemah-lemah tuh ya. Dengan mudahnya akhirnya dinasti Zhou Akhir ini runtuh dan digantikan oleh dinasti Song, di mana Chow Guang Yin yang menjadi kaisarnya. Ini adalah kudeta yang terjadi tanpa meneteskan darah. Mantan kaisar, anaknya Cairong yang berusia 6 tahun itu dan keluarganya dipindahkan ke barat. Mereka itu dijaga, kebutuhan hidupnya itu dipenuhi dan diperlakukan dengan baik. Chow Guang Yin ini guys, dia belajar dari dinasti Tang, di mana dinasti Tang yang berdiri 300 tahun. Dinasti sekokoh itu runtuh karena jenderalnya sendiri, yaitu Jenderal Zhuan. Dia juga belajar dari pengalamannya sendiri, di mana dia itu juga seorang jenderal yang mengambil alih tahta kaisarnya.
Maka Chow Guang Yin ini memutuskan untuk mengurangi kekuasaan para militernya supaya hal ini tidak terjadi di dinasti Song. Tapi nantinya guys, kebijakannya Chow Guang Yin ini malah membuat dinasti Song ini jatuh ke tangan musuh dan dipermalukan. Intan pernah bahas jatuhnya dinasti Song itu di insiden Jinggang. Ini insiden yang terkenal banget, memalukan banget. Buat teman-teman yang belum nonton, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sekarang gimana sih cara Chow Guang Yin ini mengurangi kekuatan militernya? Jadi jenderal perang yang membahayakan, yang kuat-kuat itu diajak pesta, diajak minum-minum. Saat pesta, Chow Guang Yin itu bilang, wes kamu pensiun saja, tak jamin seumur hidup, keluargamu juga tak jamin seumur hidup. Ya ini sebagai rasa terima kasihku loh sama kamu. Kalau nggak ada kalian aku nggak bisa ini jadi kaisar. Orang-orang digitukan ya mau dong, siapa juga yang nggak mau dibayar tanpa kerja. Intan juga mau dong kalau ada yang ngasih Intan duit dan Intan nggak perlu kerja. Ini adalah taktiknya Chow Guang Yin supaya jenderal perang itu tidak semakin menguat dan mengancam pemerintahan. Setelah Chow Guang Yin ini 17 tahun memerintah, di tahun 974 saat ekspedisi ke utara mau menaklukkan suku Jitan, Chow Guang Yin dan adiknya Chow Guang Yi itu minum-minum bersama. Besok harinya Chow Guang Yin itu sudah ditemukan tidak bernapas. Chow Guang Yin itu benernya punya 4 putra guys. Tapi yang mewarisi tahta Chow Guang Yin itu bukan anaknya, malah adiknya sendiri, yaitu Chow Guang Yi. Sampai ada spekulasi bahwa yang membunuh Chow Guang Yin ini adalah adiknya sendiri, ya Chow Guang Yi itu, supaya dia yang menjadi kaisar. Tapi ya itu cuman spekulasi, belum ada bukti-bukti yang jelas. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dinasti di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dinasti itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.